Berita kriminal hari ini, anggota polisi diduga pelet istri orang saat suaminya kerja di Jepang. Juga ada berita tentang janda muda yang meregang nyawa di tangan 4 orang, bahkan 3 diantaranya masih berstatus pelajar SMP. Seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Papa Roka, kali ini langsung kita ke berita pertama. Seorang anggota polisi di Pati, Jawa Tengah terancam dijatuhi hukuman kode etik institusi setelah diduga melakukan tindak asusila. Oknum polisi tersebut bukannya mengayomi masyarakat, malah menunggangi istri orang. Oknum polisi yang berinisial Bribka RY itu berdinas di wilayah Polsek Ciluwak. Sorry ya guys. Oknum polisi yang berinisial Bribka. Oknum polisi yang berinisial Bribka RY itu berdinas di wilayah Polsek Ciluwak dan menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita yang sudah bersuami berinisial SA 30 tahun warga desa Gulang Pongge, Kecamatan Gunung Wongkal, Pati, Jawa Tengah. Jadi ceritanya awalnya sang suami yang berinisial SU 41 tahun mencium gelagat mencurigakan dari istrinya setelah ia pulang bekerja dari Jepang. Si suami yang curiga karena sang istri sering keluar rumah lalu menanyakan perihal tersebut kepada istrinya. Istrinya pun mengakui sudah menjalin hubungan dengan anggota polisi tersebut dan sudah berjalan 1,5 tahun. Setelah mendengar pengakuan sang istri, ia pun mendatangi rumah orang tua Bribka RY yang masih satu desa dengannya untuk memastikan apakah mereka mengetahui hubungan antara Bribka RY dengan istrinya. Ia juga menduga hubungan tersebut mengandung unsur pelet, kayak lele, dan meminta orang tua Bribka RY untuk memeriksa lemari di kamar anaknya. Mereka pun menemukan beberapa benda aneh yang diduga mengandung unsur magic dan 2 buah flash disk. Ternyata di dalam flash disk itu ditemukan rekaman video syur antara SA dan Bribka RY. Bahkan dalam salah satu video ia menemukan Bribka RY melakukan tindak asusila dengan kondisi masih mengenakan pakaian dinas Polri. Yang mau linknya silahkan klik link di deskripsi. Bukti video itulah yang kemudian digunakan sebagai barang bukti atas tindakan asusila yang dilakukan oleh Bribka RY terhadap istrinya. Ia pun membuat laporan ke Polda Jateng terkait kasus tersebut dan pada Selasa kemarin ia diundang ke Polres Pati untuk dimintai keterangan mengenai kronologi dan bukti yang ia miliki. Saat ditemui oleh Tribun Jateng, ia pun menceritakan kronologi awal mula terjadinya perselingkuhan tersebut. Jadi ceritanya saat itu si Bribka RY meminjam uang sebanyak 1 juta rupiah kepada istrinya. Namun ketika hendak mengembalikan uang tersebut, istrinya malah diajak ke sebuah hotel di daerah Tayu. Nah, sesampainya di hotel, pintu kamar dikunci oleh Bribka RY sehingga SA istrinya tidak bisa keluar. Saat itulah SA kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Dugaan adanya unsur guna-guna pun semakin kuat diyakini oleh SU setelah mendengar cerita sang istri yang saat itu disuruh mencium sebuah batu oleh Bribka RY sebelum kejadian. Padahal maaf-maaf aja nih Pak ya, terlepas dari adanya ilmu goib segala macam, kalau mikir pakai logika aja nih ya,
ketika ada pria dan wanita yang bukan muhrimnya pergi ke hotel lalu sekamar. Gak mungkin dong mereka kerja kelompok, ya kan? Masa mereka janjian mau bikin kerajinan tangan? Ya nggak mungkin lah. Mereka pasti sudah merencanakan hal tersebut dengan terstruktur dan rapi. Artinya ya mungkin istri Anda memang suka aja. Suka sama suka, soalnya enak. Yeah, boy. Dikutip dari tribunjateng.com, pada Rabu 1 Desember 2021, oknum polisi itu berdinas di wilayah Polsek Celuak. Ia menjalin hubungan terlarang dengan SA 30 tahun, istri dari Sukalam, 41 tahun, warga desa Gulong Pongge, Kecamatan Gunung Wungkal. Perselingkuhan ini diketahui oleh suami SA, Sukalam. Perselingkuhan istrinya dan oknum polisi tersebut ternyata sudah terjalin saat Sukalam bekerja di Jepang. Ia mencurigai gelagat istrinya sejak pulang dari Jepang. Istrinya sering keluar dan mengaku hendak ke pasar. Hal itu terjadi selama 3 pekan sejak kepulangannya dari Jepang. Sukalam akhirnya menanyai istrinya hingga beberkan pengakuan kepadanya. SA mengaku sudah menjalin hubungan asmara dengan oknum polisi itu selama 1,5 tahun. Sukalam lantas mendatangi rumah orang tua oknum polisi yang masih satu desa. Ia kemudian menceritakan kepada keluarga oknum polisi tersebut terkait perselingkuhan ini. Sukalam menduga ada unsur pelet dalam hubungan istrinya dan Bribka RY. Setelah diizinkan memeriksa lemari di kamar Bribka RY oleh keluarganya, sontak Sukalam terkejut dengan temuan beragam benda yang berbau mistis. Selain itu, orang tua Bribka RY memberikan flash disk kepada Sukalam. Dalam flash disk itu ternyata ada rekaman video syur antara SA dan Bribka RY. Terlihat di pinggir kasur masih ada baju dinas Bribka RY. Diketahui perselingkuhan ini bermula saat Bribka RY meminjam SA uang senilai 1 juta rupiah. Saat mengembalikan, Bribka RY meminta SA menuju hotel. Di kamar hotel itu, Bribka RY mengunci pintu kamar hotel dan meminta SA berhubungan badan dengannya. Karena terpaksa, SA akhirnya melayani Bribka RY. Kini, oknum polisi tersebut terancam dijatuhi hukuman kode etik institusi. Kapolres Pati AKBP Kristian Tobing berujar pihaknya saat ini sudah menangani kasus tersebut. Bribka RY sudah menjalani sidang kode etik dan menunggu hasilnya. Janda muda di Lampung Tengah tewas dibunuh oleh 4 orang dan mirisnya lagi 3 dari 4 pelaku masih berstatus pelajar SMP. Jenazah janda Jenazah janda muda itu ditemukan di areal perkebunan Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Lampung pada Minggu kemarin. Kepala Satreskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas memberikan penjelasan terkait kasus tersebut. Diketahui 4 pelaku sudah dibekuk oleh kepolisian. Keempat pelaku tersebut berinisial SJ 21 tahun, AA 15 tahun, MF 14 tahun, dan RD 13 tahun. Diketahui juga SJ merupakan aktor utama dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara ketiga pelaku lainnya yang masih berstatus pelajar SMP di Kecamatan Terbanggi Besar itu terlibat setelah diajak oleh pelaku SJ. Keempat pelaku diamankan di kediamannya masing-masing oleh Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Tengah dibantu Jatanras Polda Lampung pada Senin kemarin. Dari pengakuan SJ, perbuatan tersebut ia lakukan lantaran dirinya tak terima atas ucapan kasar korban yang menyebutnya sebagai anak haram. Pelaku pun berniat membalas dendam kepada korban. Ia lalu mengajak korban pergi pada Minggu kemarin. Saat di tengah jalan timbul niat pelaku untuk menghabisi nyawa janda beranak satu itu. Ia pun langsung menghubungi 3 bocah yang sedang main Free Fire. Freestyle dulu, bos. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Ia pun lalu menghubungi 3 bocah yang sudah menunggu korban. Saat di pinggir jalan, para pelaku langsung melancarkan aksinya. SJ menganiaya korban dengan golok hingga tewas.
Setelah korban tak bernyawa, mereka lalu membuang jasad korban ke areal perkebunan Kampung Dono Arum. Sedangkan motor dan handphone milik korban rencananya akan dijual oleh pelaku SJ. Kini para pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Tengah guna pengembangan perkara. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pada Rabu 1 Desember 2021, Kepala Satreskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Horinas memberikan keterangan. 4 pelaku yang telah dibekuk tersebut berinisial SC 21 tahun, AA 15 tahun, MF 14 tahun, dan RD 13 tahun. Diketahui SC 21 tahun yang merupakan aktor utama dalam pembunuhan tersebut. Sementara 3 pelaku yang berstatus pelajar SMP itu diajak oleh SC untuk membunuh korban. Edi menerangkan peristiwa bermula saat korban diajak pergi oleh pelaku pada Minggu 28 November 2021. Ia lantas menghubungi 3 pelaku yang masih duduk di bangku SMP itu untuk membantu menghabisi nyawa korban. Hingga akhirnya mereka berhasil menewaskan korban. SJ melukai korban menggunakan golok hingga meregang nyawa. Setelah korban tewas, keempat pelaku membuang jasad korban ke areal perkebunan Kampung Dono Arum. Terkait motif pembunuhan, SJ mengaku sakit hati dan tidak terima dengan ucapan kasar korban terhadap dirinya. Korban menyinggung pelaku SJ sebagai anak haram. Pelaku yang sudah diselimuti rasa amarah bertindak untuk balas dendam. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Dari SJ, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor dan ponsel milik korban. Edi mengungkapkan motor dan ponsel tersebut rencana akan dijual pelaku. Sedangkan dari 3 pelaku pelajar itu, polisi mengamankan barang bukti berupa seutas tali dan dasi sekolah. Benda itu digunakan pelaku untuk menjerat leher korban. Selain itu, polisi menyita tas warna merah yang berisi kartu identitas atas nama korban. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula, orang Arab. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook di Pos Online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.